Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan teman-teman. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman ya. Setelah kemarin-kemarin kita juga mengadakan diskusi yang cukup intens. Ada terkait komunitas, ada terkait juga seputar self-development. Dan sekarang kita balik lagi membahas sesuatu yang tidak kalah menarik yaitu kepenulisan. Karena mau nggak mau ya, pasti kita selalu punya hal-hal yang ingin kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan, ke dalam sebuah cerita, novel gitu ya, atau bahkan ya tadi memoir juga. Tapi kadang yang bikin bingung itu gimana sih cara kita memulai gitu kan. Nah, makanya kita bakal kupas tuntas di Bicara Passion ini. Kita ngobrol santai aja sih teman-teman, jadi nggak usah ragu-ragu kalau misalnya nanti pengen cerita atau misalnya pengen bertanya, available ya. Oke, mungkin kenalan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung. Aku Tiwika Savela, salah satu founder dari Bicara Passion. Di sini juga ada Kak Novita Ambarwati ya, yang beberapa lalu juga turut memandu diskusi dari Bicara Passion, juga merupakan founder dari komunitas kita. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan Kak Leila, atau kalau akrabnya disapa Lei aja katanya ya. Kalau dipanggil kakak berasa tua ya. Ya gitu ya. Ada Lei. Nah, di sini beliau ini penulis di Wattpad ya, dan sudah menulis ada My Mr. Oppo, ada Stuck on You, My Mr. Vivo, dan Permaisuriku. Wah, lumayan banyak ya ternyata. Jadi memang sepertinya menulis ini sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan Lei gitu. Nah, lewat karya-karyanya ini juga tentunya menjadi bagian dari fragmen kehidupan yang pastinya diungkapkan lewat sastra. Karena katanya ada yang bilang kalau misalnya kita tidak bisa menyatakan sesuatu secara langsung lewat kata-kata, mungkin tulisan bisa mewakili gitu ya teman-teman. Atau ya kalau zaman dulu kan biasa nulis surat cinta, kalau zaman sekarang ya nggak tahu, mungkin ya agak susah juga, tapi ya mungkin ini bisa jadi salah satu ruang kita juga untuk mengungkapkan perasaan. Kita sapa dulu deh narasumber kita. Halo Lei, salam kenal. Halo Kak Tiwi, salam kenal. Siap, boleh sedikit kenalan lagi dong, kan kalau tadi karya-karyanya sudah diulas ya. Aktivitas sekarang deh apa aja ya? Ya, halo semuanya, nama aku Lili, panggil aja Lili, nggak apa-apa. Aktivitasku sebenarnya untuk sejak setahun lalu udah di rumah aja, karena sesuatu ya aku keluar dari pekerjaan gitu. Jadi memang sejak setahun lalu memang aku udah di rumah, dan menulis ini sebenarnya bisa dibilang aku sendiri nggak menyangka kalau passion. Jadi memang awalnya dari hobi yang ternyata keterusan gitu. Itu aja sebenarnya, aku nggak ada hal yang spesial yang bisa aku bagi, cuma memang keseharian aku di rumah ya konten creator iya dan juga penulis iya. Mantap ya. Jadi menulis sebagai ruang kreativitas gitu ya. Dan memang jadi bisnis sih awalnya dari hobi, keterusan memang paling asik gitu nulis. Oke deh, ini juga ada PowerPoint yang bakal kita bagikan ya teman-teman. Jadi nanti Lei akan mengulas lewat PowerPoint ini. Begitu nanti setelah pembahasan nanti teman-teman bisa kalau misalnya mau bertanya begitu atau mungkin memberikan pendapat. Nah, silakan Lei untuk memaparkan materinya nih, 3 langkah praktis menjadi seorang penulis. Oke. Terima kasih Kak Tia atas kesempatannya. Jujur aku ini pertama kalinya, jadi agak gugup, mohon dimaklumi. Eh, 3 langkah praktis untuk menjadi seorang penulis. Kadang kita tuh kebanyakan insecure, overthinking, kayak gimana sih caranya mulai menulis, gimana sih gitu. Semakin banyak menyerap konten tentang kepenulisan, cara awal menulis, bukannya mulai, kita malah semakin enggak mulai. Karena malah enggak ngerti dari mana, dan di sini aku akan bahas 3 langkah praktisnya sesuai pengalamanku sendiri, 8 tahun menulis secara otodidak tanpa ikut kelas sama sekali.
Oke, kita lanjut Kak. Ya. Oke. Aku Lay di balik akun Starsi 25. Jadi akunku di Wattpad ya, menulisnya di Wattpad. Bisa cari Starsi 25 itu akan ada. Sebenarnya aku bukan penulis yang terkenal atau penulis star di sana. Sama aku juga masih pemula. Followersku belum banyak. Jadi memang nggak ada yang bisa aku ngajarin secara teknis gitu ya. Tapi aku akan sharing aja hal-hal yang aku lakukan dari awal mulai menulis sampai sekarang. Oke, Kak, lanjut. Oke, awalnya tuh aku nggak langsung jadi penulis ya teman-teman, tapi lebih ke pembaca. Awal kenal Wattpad itu tahun 2018. Jadi setahun aku jadi pembaca, baru tuh tahun 2019 aku mulai jadi penulis. Itu pun awalnya enggak karena pengen niatan jadi penulis. Awalnya aku baca suatu cerita, kalau nggak salah punya Kak Poppy Pertiwi, itu cerita beliau seru banget. Dan pas aku begadang sampai pagi, lagi seru-serunya baca nih, malah ada bab cerita ini dihapus untuk kepenerbitan. Dan rasanya itu benar-benar gitu, kesel gitu. Tapi dari situ kabar baiknya, aku jadi mulai, udahlah mau ikutan nulis lah gitu. Jadi agak agak kesel gitu ya jadi pembaca, akhirnya aku mulai menulis. Jadi itu yang awalnya. Dan untuk kalau misalkan segala pemikiran ya, nantinya ada yang baca enggak, nantinya ini enggak gitu. Memang pemikiran itu selalu ada. Karena apapun yang kita mulai, mau itu hal apapun ya, yang sistemnya hal baru, pasti kita takut mikirin hal-hal yang sebenarnya belum tentu kejadian. Tapi memang otak kita pressure duluan. Jadi dibanding banyak mikir, mulai aja dulu. Walaupun yang kamu mulai itu baru tekan tanda plus ya di websitenya atau mau publish ceritanya. Atau saat kamu baru bikin covernya atau baru kepikiran idenya, mulai aja dulu. Itu Kak. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah tanamkan niat yang benar. Bukan berarti kita niatnya nggak benar saat menulis ya, tapi lebih ke menulis itu adalah untuk diri sendiri, untuk apresiasi. Kadang yang bikin penulis pemula itu gagal untuk terus lanjut adalah karena sejak awal mikirin apa sih cerita yang nantinya bakal disukai pembaca, apa sih genre yang lagi rame sekarang, dan itu bukannya nggak bener ya, tapi menurut aku itu semacam tekanan baru yang seharusnya nggak diikut sertakan saat mulai menulis. Jadi niat menulis itu baiknya untuk diri sendiri, untuk mengapresiasi diri sendiri. Ya, aku memang pengen menulis. Dan yang kedua, jangan haus validasi. Oke, awal itu wajar. Kalau misalkan aku pribadi aja ya, aku pengen cerita itu di vote, di komen, ada yang ada yang ayo gitu DM aku, kak ini ceritanya gini-gini. Tapi di awal itu sepi pembaca itu adalah suatu hal yang wajar. Maka penulis harus siap nih kalau mau jadi benar-benar mau mulai nulis, jangan kaget kalau di awal-awal publis itu sepi gitu. Dan yang ketiga, hargai bakatmu. Menulis itu sebenarnya bukan bakat dari kecil ya, tapi itu lahir dari kan kita tiba-tiba suka menulis nih, atau tiba-tiba kita suka ngeliat penulis pamer buku-bukunya gitu, ngeliatin gitu ya, flexingan bernilai positif gitu. Kita pengen menulis. Nah, itu yang kita hargai. Kita hargai keinginan itu, lama-lama semakin diasah, itu akan menjadi bakat yang akhirnya muncul gitu. Oke, Kak. Lanjut. Oke, yang berikutnya, jadikan diri kamu penulis yang berbeda. Nah, gimana sih caranya jadi penulis yang berbeda? Penulis itu kan sekarang banyak banget ya. Nah, yang pertama, jadilah diri sendiri. Kadang, saking pengennya nih cepat-cepat dapat membaca, saking pengennya rame nih ceritanya, kita jadi meniru penulis lain. Mulai dari tulisannya begitu, halnya begitu, bahkan
ada oknum yang sampai melakukan plagiasi. Sebenarnya bukan karena dia niat melakukannya, tapi boleh jadi itu adalah dari dorongan karena dia belum bisa menemukan dirinya sendiri karena dia belum berani menyuarakan tulisannya dengan bahasanya sendiri. Dan yang kedua, temukan gayamu. Temukan gayamu di sini bukan apa ya, bukan yang kita tentukan. Aku dari awalnya kita tentukan misal, aku pengen nulis ini kayak gini. Itu enggak bisa. Kita bisa melihat gaya menulis kita setelah kita ulangi lagi kegiatan menulis tersebut. Aku menulis hampir 8 tahun kan, dan karya-karyaku seperti yang tadi Katiwi sebutkan, itu baru beberapa, dan aku menemukan gayaku itu lebih ke cerita yang serius, nggak ada cerita yang manis-manis, komedi gitu. Dan mungkin memang itu gayaku di situ. Aku nggak bisa menulis cerita komedi. Nggak ada rasanya gitu. Dan aku memang zona nyamanku adalah menulis cerita yang serius, yang dark romance, bukan yang explicit content ya. Lebih ke memang dari psikologis tokoh itu lebih kejam gitu ibaratnya. Dan itu gaya itu akan kita sadari setelah sering-sering menulis. Jadi tulislah cerita yang memang kamu suka, kamu suka, kamu suka. Dan yang terakhir, untuk menjadi penulis yang berbeda adalah rapikan tulisan. Siapa di sini yang kalau misalkan baca novel berantakan tuh langsung sebel, langsung nggak nyaman bacanya. Nah, itulah yang terjadi sama tulisanmu sendiri kalau kamu nggak merapikan tulisanmu. Jadi, preferensi kamu sebagai pembaca, hal yang kamu sukai sebagai pembaca, itu kamu terapkan di tulisan kamu sendiri. Dan pada akhirnya, kalau kamu suka nih sama tulisan kamu sendiri, itu pembaca akan datang sendiri. Itu udah di aku. Oke, Kak. Oke, yang hal-hal yang harus dilakukan untuk mulai, satu, daftar akun penulis. Yes, kalau misalkan belum berani untuk download ya platform menulisnya, Wattpad itu cuma salah satu platform aja, sebenarnya banyak banget lainnya. Cuman aku menyarankan di Wattpad karena di sana nggak terikat kontrak. Jadi penulis pemula itu nggak harus merasa pressure kalau hadir di sana. Bahkan hadir sesukanya pun itu oke. Okay. Jadi daftar dulu akun penulisnya. Kalau nggak mau daftar, boleh pakai medsos. Medsosnya yang khusus dipakai untuk penulisan. Dan yang kedua, buat outline cerita. Buat outline cerita itu cukup penting, tapi aku pribadi tipikal yang nggak pakai outline dalam menulis. Jadi selama 8 tahun tuh aku memang nggak nggak pakai outline sama sekali. Outline cerita yang aku maksud di sini adalah sebagai penulis kita harus tahu nih awalnya itu kayak gimana, tengahnya kayak gimana, endingnya kayak gimana. Nah, cukup tiga itu dikuasai, cukup tiga itu digali idenya, sisanya sambil jalan juga itu oke. Nanti akan ngalir sendiri idenya. Yang penting tiga tadi harus tahu. Dan yang berikutnya adalah judul dan deskripsi yang menarik. Judul dan deskripsi yang menarik itu sangat mempengaruhi minat pembaca. Karena yang awal dilihat itu bukan langsung babnya, tapi judulnya, covernya, lanjut ke deskripsi atau spoiler ceritanya. Kalau lanjut ke bab berikutnya. Oke, dan yang terakhir adalah gunakan plot twist yang tidak terduga. Plot twist yang tidak terduga itu semacam kejutan. Kejutan yang pembaca itu nggak nyangka gitu. Jadi, jangan buat plot twist yang mengikuti maunya pembaca. Misal, pada akhirnya nih, ada nih pembaca yang bilang, Kak, gini aja nih jalan ceritanya, gitu. Hati-hati, ada kalanya pembaca tuh greget gitu sama cerita kita dan pengen gitu. Apa yang dia, apa yang sarannya diterapkan sama penulisnya. Dan itu jangan pernah kita ikutin sebagai penulis. Karena penulis itu harus mempertahankan idenya sendiri. Harus mempertahankan apa yang diinginkan, bukan yang pembaca inginkan.
Jangan takut nantinya nggak ada yang baca kalau nggak nurutin maunya pembaca. Karena pembaca yang tulus, yang pada akhirnya akan menjadi loyal readers, akan selalu datang, akan hadir walaupun kamu menulisnya begini-begini tetap hadir. Jadi bikin plot twist itu jangan sampai notice pembaca gitu. Misalkan dari idenya pembaca kayaknya gini aja deh, jangan. Harus dibelokkan. Kalaupun pembaca itu ternyata apa ya, sama gitu ya. Tebakannya benar pembaca nih. Ah, plot twistnya gini mungkin nih gitu. Belokin. Jangan belokin, jangan sampai walaupun walaupun awalnya gitu kita pengen kayak gitu gitu, tapi lebih baik dibelokin. Jadi jangan ngasih hal yang nggak terduga di benak pembaca itu adalah sesuatu yang bikin novelnya akan jadi kecanduan gitu di pesan pembacanya. Oke, Kak. Nah, ini adalah outline bab sederhana yang aku eksekusi pas pertengahan nulis ini kali ya. Tapi enggak yang aku terapkan di tulisan. Tapi memang aku pakainya sistem seperti ini. Jadi prolog. Prolognya tuh kayak gimana? Seperti gambarannya yang tadi ya, awal, tengah, dan juga akhir. Itu patokan, tiga patokan yang penting, poin penting yang nanti diterapkan pas menyusun outline bab sederhana ini. Prolognya mau seperti apa? Judulnya apa? Genrenya apa? Dan tentang apa sebenarnya? Mau pop satu atau pop 3? Jangan dari awal misalkan pakainya sudut pandang orang pertama, terus nanti pertengahan sudut pandang orang ketiga. Nanti novelnya jadi kelihatan enggak enggak cocok gitu. Nanti bikin pembaca bingung sebenarnya ya. Pembaca itu sejujurnya ya, pembaca itu nggak mencari novel yang pintar, bahasanya pintar atau narasinya yang wah gitu, enggak. Tapi pembaca itu mencari novel yang enak dibaca, yang nyambung, dan tulisan yang rapi itu penting. Nah, udah prolognya udah tahu nih, bab satunya kayak gimana. Nah, ini kan aku tentang pernikahan ya, dulu di pernikahan kita gitu. Kehidupan pertama, pengantin baru. Kehidupan keduanya ini, kehidupan keduanya ini. Nah, itu aja dulu. Narasinya nanti gimana? Itu dipikirkan sambil jalan. Ibaratnya, outline bab sederhana ini sebagai pemantik ide kalau kita stuck di tengah jalan. Misal kehidupan pengantin baru. Gimana sih kehidupan pengantin baru? Kita jelaskan dalam narasi kita. Dan kita yang tentukan jumlah babnya itu, jumlah kata dalam satu babnya itu berapa. Dan idealnya itu 1000 sampai 1500 kata satu bab ya. Kalau mau lebih, bebas penulisnya. Oke, itu Kak. Judul yang sama, rasa yang berbeda. Versi yang datar. Kelihatan kelihatan ya di sini. Ibnu dan Rati hidup bahagia, tiada ujian berarti masalah kecil justru menguatkan hubungan mereka. Nah, itu dialognya. Malu bacanya. Kayak flat aja gitu. Nggak ada sesuatu yang wah gitu ya. Beda sama versi yang chip. Oh, nanti ada kontennya. Ada plot twistnya. Ini plot twist yang tadi aku maksud. Ibnu dan Ratih hidup bahagia hingga mereka berpikir mahligai cinta tidak akan hancur. Sampai suatu hari Ratih minta cerai. Wah gitu. Ibunya terkejut. Kenapa? Bukankah selama ini baik-baik aja? Pembaca pun jadi mikir, kenapa nih? Kok kok minta cerai sih? Emang kenapa? Emang kenapa? Itu yang disebut dengan plot twist. Jadi hal yang nggak terduga yang bikin pembaca ngerasa ada di zona nyaman mereka, terus penulis bawa sesuatu yang nggak terduga bikin mereka, ah apa nih gitu. Oke Kak, itu lanjut lagi. Oke, yang terakhir kalau nggak salah. Aku yakin pasti bisa. Setelah overthinking, setelah insecure, kita pasti masih mikir, apa aku bisa ya? Apa aku bisa? Apalagi kalau novelnya sepi ya, kayaknya aku emang nggak bakat deh jadi penulis gitu. Ada ujian seperti itu yang akan dialami oleh penulis pemula. Tapi yang harus kita dengarkan adalah diri kita sendiri. Kita nih memang suka menulis karena memang kita ingin, atau kita menulis karena ingin diapresiasi. Jadi
ketika keraguan itu datang, yakinlah kalau kamu pasti bisa. Orang yang nggak bisa, bisa belajar. Dan kamu pun sama, bisa belajar. Dan langkah pertama itu memang nggak selalu rapi ya, nggak selalu mulus, nggak selalu kelihatan sempurna, tapi dari jelek itulah kalau terus diasah akan rapi, akan bagus, akan indah. Dan kalau orang lain bisa, kita pun pasti bisa. Tapi buat yang mau mencoba. Jadi jangan menyerah, jangan pernah bandingkan proses kita sama proses orang lain atau sama proses penulis lain yang udah wah. Karena ibaratnya mereka udah jalan duluan. Kita masih jalan pelan-pelan. Jadi kita harus fokus sama diri kita sendiri. Kita yang harus meng-highlight, menjadikan diri kita spotlight untuk terus jalan, untuk terus maju. Gak perlu peduliin omongan orang karena hidup kita adalah kita yang tentukan. Maunya gimana nih kita menjalani kehidupan, kita yang tentukan. Maka jadilah peran utama dalam kehidupanmu sendiri. Mungkin itu aja dari aku. Nah, kalau misalkan kamu ngerasa sendirian ya, aku ada di sini. Aku emang belum jadi penulis terkenal, masih berjuang juga. Aku juga sama ya, punya komunitas menulis. Aku memang komunitasnya khusus menulis. Aku temani para penulis pemula untuk ayo jalan pelan-pelan. Kalau overthinking tetap jalan, keseruannya itu adalah saat mereka overthinking harus tetap kerjain latihan. Dan kamu bisa temukan aku di Instagram atau TikTok, akunnya @starsi25author atau Noveli ID, dan akun aku yang kepenulisan itu adalah Ruang Penulis Berkelas. Oke, itu aja dariku. Semangat calon penulis berkelas yang insya Allah akan sukses. Terima kasih, Kak Tika. Sudah kembali. Oke, keren banget ya Kak ya. Jadi memang intinya kita harus memulai aja dulu. Kalau misalnya tidak memulai ya kapan gitu ya. Kalau misalnya harus nunggu siap dulu, kayaknya kita nggak akan pernah siap deh. Ya nggak sih? Betul, Menunggu waktu siap itu tidak pernah terjadi, tapi biasanya orang tuh akan mulai ya berjalan kalau misalnya dia memaksakan diri. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti bisa raise hand atau bisa tulis di chat ya pertanyaannya atau mau curhat juga. Boleh mungkin ada pengalaman nulis terus tulisannya gimana atau mau share juga, boleh banget. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang bertanya, aku mau nanya nih Kak, kan eh, dari beberapa hmm, novel yang ditulis ya, boleh dong diceritain di spill satu novel favoritnya itu ngebahas soal apa? novel favorit ya. Yang Um, ditulis oleh no- diri sendiri ya. Novelnya judulnya Stuck on You, Kak. Mhm. Gimana tuh ceritanya? Jadi jujur aku kalau ngebaca ulang ya, bab awal itu kayak geles sendiri gitu. Ih, kayak jijik sendiri gitu Kak. Karena itu aku nulis emang awal banget nulis di Wattpad. Jadi penulisannya yang nggak rapi dan segala macamnya bikin gimana ya Kak? Semakin semakin kita terus berjalannya waktu ya, menulis kita tuh beda gitu. Yang tadinya jelek jadi mulai rapi pelan-pelan dan itu. Dan kalau aku biasanya aduh skip dulu deh baca bab awal gitu. Yang intinya cerita Stuck on You itu awalnya tuh cuma bercerita tentang dua orang, Romeo dan Kayla, dan itu tuh teman masa kecil yang terus sampai dewasa tuh benar-benar saling suka gitu. Tapi ada satu kejadian di mana tiba-tiba ide itu muncul dan Keiza, kembarannya Kayla ini yang udah lama hilang, tiba-tiba dia hadir gitu. Tapi sebagai Kayla. Dan Kaylanya ini ternyata aku bikin dia tuh meninggal gitu di pikiran orang-orang semua. Padahal kenyataannya Kaylanya masih ada. Jadi tiba-tiba ada dua tokoh kembar yang awalnya nggak aku rencanain gitu. Tapi yang bikin aku kaget ya Kak, ternyata dari ide yang tidak terduga itu itu awal banget aku ngerasain like-nya like-nya banyak, komenannya pada beruntun gitu Kak. Jadi gitu. Jadi ya kataku tadi ya Kak, plot twist itu memang nggak terduga.
dan ceritaku itu yang bikin aku ngerasain akhirnya rame gitu. Sejak dari situ aku ngerasa jalan menulis aku lebih lebih mudah gitu sih Kak. Mm-mm. Jadi emang kadang tuh ide tuh muncul saat kita lagi nulis ya. Awalnya nulis, taunya nanti kelanjutannya adalah berjalan seiring bergulirnya waktu gitu. Ya betul banget Kak. Mhm. Oh ya, ini pertanyaan dari Kak Ambiwa Novita. Kale, kalau mau koneksikan passion menulis ke profesi itu mudah nggak? Atau sulit nggak? Hmm. Oke, dijawab ya Kak. Jadi bicara terkait passion ya, kita nggak bisa mengakui kalau itu passion kita gitu sebelum kita repetisi kegiatannya. Jadi hobi menulis ini yang aku jalani awalnya hobi, aku nggak bisa dengan bangga mengatakan passion aku di sini. Tapi semakin kita menulis, ternyata kita nggak bisa lepas dari kegiatan menulis ini. Ternyata itu adalah passion kita. Kita memang zona nyamannya di situ. Kita memang di situ keahliannya. Kita bisa menulis. Dan kalau untuk mengaitkan dengan tadi mengaitkan dengan apa Kak? Sorry, Dengan passion atau minat bakat kita jadi bisa menghasilkan dengan income. oh oke, lebih ke itu ya. Nah, Hmm. bisa. Bahkan walaupun walaupun kita sama sekali novelnya belum terbit sama sekali bisa. Aku 8 tahun menulis itu belum terbit novel sama sekali, tapi alhamdulillah income dari menulis terus berjalan. Karena ada hal-hal yang nggak di-spill mungkin ya sama siapa-siapa, aku spill di sini. Menulis itu penulis itu uangnya bukan cuma dari novelnya yang terbit, tapi bisa jadi dari proses belajar yang dia bagikan, dia yang tiba-tiba buka kelas atau kesempatan buat penulis lain untuk belajar sama dia, atau bisa juga dari misalkan beliau ini pakainya outline bab. Nah, outline bab itu yang dibagikan dan tentunya yang jangan gratis kalau mau cuan dari passion penulis ini gitu. Gimana? Jadi Masih sebetulnya ada. ya. Hmm. Jadi memang bukan dari novelnya yang terbit aja. Kadang aku temui banyak penulis yang mikir ngejar apa ya? Ngejar novelnya terbit itu karena cuannya gitu, royaltinya. Padahal tanpa itu juga kita tetap bisa menghasilkan kok. Siap. Intinya Asik. kalau dari hobi selalu enjoy aja ya dijalaninya Betul ya. banget. Enjoy dulu. Heeh. Mm-mm. Tapi ini kalau kadang nulis kan kita suka stuck ya. Mm-mm. Sometimes lagi ngetik-ngetik terus tiba-tiba, aduh pusing gitu sampai bingung. Pernah nggak lagi ngalamin? Terus cara buat bisa dapat ide dan semangat lagi gimana tuh caranya? Oke, kalau untuk stuck itu namanya di kepenulisan adalah writer's block. Jadi mental block penulis yang tiba-tiba nge-freeze gitu, nggak bingung gitu mau nulis apa, dan itu adalah fase yang pasti dilewati setiap penulis. Kenapa aku bilang pasti? Karena memang pasti. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena yang kita garap itu adalah sesuatu jangka panjang, bukan jangka pendek yang terus selesai. Gitu. Jadi jenuh itu ada. Dan untuk ritual kembalinya, aku nggak pernah maksa diri aku buat nulis lagi. Karena kalau dipaksa, feel-nya nggak akan ada. Prinsip aku menulis 8 tahun ini aku menulis boleh ya, beda genre, beda cara penyampaian, tapi cerita itu harus punya nyawanya, harus ada feel-nya. Dan cara aku kembali, satu, nggak maksa untuk nulis. Dua, me time yang bikin aku happy. Entah itu cuma jajan, atau entah itu cuma jalan keluar, benar-benar yang bikin happy. Lalu aku kasih diri aku cuti. Misalkan aku mau cuti menulis seminggu nih, gitu. Tapi ada kalanya takut tuh, takut malah kebablasan gitu ya. Karena itu komitmen ke diri sendiri. Misalkan 30 hari ini aku mau update satu bab, aku mau nulis 1.000 kata. Itu komitmen kecil yang kalau diulang setiap hari jadi kebiasaan. Dan itu yang aku lakukan, itu yang aku terapkan. Dan kalau untuk masuk ke dunia tulisan, karena pastinya ada rasa nggak nyaman ketika kita kembali lagi ke novel yang udah kita tinggalkan. Aku biasa itu baca 2 sampai 3 bab terakhir update. Nah, itu aku baca ulang berkali-kali sampai aku bisa ngerasain lagi.
feel tulisannya, sampai aku bisa ngerasain lagi dunia yang lagi aku bangun. Dan yang tadi itu patokannya tiga itu, awal, tengah, akhir, itu nggak berubah sama sekali. Itu sih Kak. Gitu ya. Ini tadi sempat ditanyain juga sama, kita cek ke bawah ya. Nah ini Putri Owika, kalau stuck cerita jalan keluarnya gimana ya? Kalau selingkuh naskah merasa semakin stuck sama naskah lama dan makin bersalah gimana ya? Tadi sempat ditanyain dikit tapi nggak apa-apa. Ataukah kalau misalnya Kak Putri mau sekalian open mic boleh eh, cerita juga pengalaman nulisnya apa nih yang stuck kemarin tuh? Biar kita lebih interaktif ya. Gimana Kak Put? Mau open open suara nggak buat cerita nih? Apa sih cerita kemarin yang ditulis? Oh, lagi di luar. Siap-siap. Aman-aman. Heeh. Tapi tadi kalian gimana supaya rasa bersalah yang terus-menerus gitu ya? Karena kan kalau misalnya kita udah punya target, aduh kayaknya bulan ini gue harus beres ini satu novel gitu kan, pengen bisa dipublish meskipun nggak ke penerbit, tapi mungkin di ya di web gitu ya. Tapi endingnya nggak jadi-jadi tuh malah jadi beban. Dan kayaknya bukan cuma nulis ya, kayaknya semua hal-hal lain kalau kita tunda tuh jadi beban. Nah ini kalau dari Lay sendiri gimana nih biar nggak jadi beban terus dan rasa bersalah gitu? Oh, eh, by the way, ini tadi suaranya agak putus-putus ya. Suara lainnya tadi. Eh, oh ya, boleh bersuara lagi mungkin supaya terdengar. Oh, nggak kedengeran nih sekarang. Oke. Halo, Kak. Oh iya, udah aman sepertinya. Boleh dicoba lagi. Ya. Kita coba ya. Hmm. Tadi miskom, sorry ya, Kak. Gugup banget ini. Tapi masih aman kok, aman. Oke, Oke, jadi kalau misalkan ngerasa stuck di novel yang lama, terus pada akhirnya malah tiba-tiba ada ide baru yang muncul, itu namanya selingkuh naskah. Dan aku adalah tim yang novelnya banyak karena hasil selingkuh naskah, bukan karena memang niat ditulis. Oh, aku baru tahu ya, Ya, ampun ada selingkuh naskah ya. yes. Ya, jadi selingkuh naskah. Seperti yang tadi aku ceritain ke Katiwi ya, novelku yang Stuck on You itu juga sama hasil selingkuh naskah. Jadi novelku itu yang pertama kali ditulis adalah judulnya My Mr. Oppo, dan sampai 8 tahun ini belum tamat. Alasan belum Jadi tamat memang kenapa nih? karena sebelumnya kesibukan, kerjaan, dunia nyata gitu ya. Kalau baru-baru ini sih aku comeback karena memang udah agak senggang gitu. Mas di rumah kan. Sebelumnya itu karena memang kerjaan sih Kak padat, jadi belum bisa kepegang. Namanya hobi ya Kak, dikerjakan waktu luang gitu. Jadi kalau nggak luang ya ngapain dikerjain. Nah kalau untuk mengatasi apa ya rasa bersalah gitu. Sebenarnya rasa bersalah itu apa? Di kepenulisan kita yang menentukan. Kita yang atur. Kita mau apa? Kita ibaratnya apa ya? Bosnya mungkin bisa dibilang gitu. Jadi bukan naskah kita yang kita rajakan gitu ya, tapi kitanya sendiri gitu. Ya udah kalau aku nggak kepegang naskah itu ya ngapain dipikirin gitu. Aku jujur 8 tahun menulis itu nggak pernah punya rasa bersalah kalau novel aku belum tamat. Seperti kataku tadi ya Kak, novelku yang My Mr. Oppo sampai sekarang belum tamat, 8 tahun berjalan. Apakah aku ngerasa bersalah? Enggak. Karena aku yakin cerita itu akan tamat pada waktunya, akan selesai pada waktunya. Jadi ketika dipaksa yang bukannya malah ada rasanya, mendingan jangan sekalian gitu. Lakukan hal yang senang. Aku punya apa ya? Aku ngerasa tuh kayak my hobby is my happy gitu Kak. Jadi bener-bener tuh
Jangan sampai aku mempressure diri aku karena nggak tamat ceritanya gitu. Jadi enjoy aja, happy aja. Anggaplah itu bukan sesuatu yang harus kita pikirin. Beneran, nggak harus dipikirin novel itu karena dijalani aja gitu. Kalau misalkan kita memang ingin kembali ke novel yang lama, itu pasti akan ada jalan keluarnya. Dan kita nggak ketinggalan kesempatan apapun dengan melewatkan naskah yang lama kok. Karena naskah yang baru juga punya kesempatan untuk ditulis, punya kesempatan untuk terbit, punya kesempatan untuk kita garap. Jadi tenang aja, jangan merasa bersalah karena kita nggak perlu merasa bersalah gitu. Ya buat apa rasa bersalah itu? Yang harus kita pikirkan adalah aku nih nyaman enggak sih ngejalaninya? Aku nih seneng nggak sih menjalaninya? Dan kalau jawabannya nggak seneng, tinggalkan menulis, jangan menulis. Pokoknya harus happy menjalaninya. Harus happy menulisnya. Enjoy writing itu sangat penting untuk mentalitas penulis. Dan novelnya tentunya. Itu sih. Benar ada lagi. Aja Siap-siap. bener. Jadi memang ini ya, bawa enjoy aja, apalagi karena hobi gitu. Heeh. Seperti itu ya Kak Putri, kalau masih ada yang mau ditanyain boleh nanti bisa via chat lagi dilanjut gitu. Nah, aku mau nanya juga nih, kalau Lay ini biasanya nulis dapat inspirasi itu pas lagi kapan sih? Kalau aku pribadi kan aku juga suka nulis novel ya. Nah, aku Oke. tuh biasanya menulis itu kalau misalnya lagi jatuh cinta pada seseorang gitu, atau misalnya lagi patah hati. Nah, biasanya kan punya emosi yang benar-benar menggebu. Akhirnya banyak hal-hal yang ada di pikiran, perasaan, ekspektasi, dan lain-lain. Akhirnya jadilah sebuah tulisan gitu dengan mudahnya, dengan gampang. Nah, kalau Lei gimana nih? Apakah Lei juga harus merasakan sebuah sensasi perasaan tertentu untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan? Atau cukup ngelamun aja di depan rumah gitu, terus tiba-tiba muncul ide? Kalau aku memang kebalikan dari KTW ya, Kak. Aku itu nggak ada apa ya inspirasi sama sekali. Ada penulis yang memang mengabadikan seseorang dalam tulisannya, entah itu orang yang dia benci, entah itu orang yang dia suka, tapi aku memang sama sekali nggak mengabadikan apapun. Itu semua yang aku tulis selama 8 tahun adalah murni imajinasiku sendiri. Kayak tiba-tiba kepikiran gitu. Aku misalkan lagi scroll gitu ya, aku mikir kayaknya bikin cerita ini seru deh. Walaupun itu selingkuh naskah, ya udah aku jalani aja gitu. Jadi memang bukan karena melamun atau apa ya, tapi memang apa ya, kepikiran aja gitu. Aku juga nggak tahu idenya dari mana, aku juga nggak tahu kenapa aku bisa menulis kayak gitu, tapi memang bisa dibilang nggak ada satupun yang aku abadikan. Manusia tuh nggak ada, nggak satupun yang aku abadikan di novelku. Benar-benar semuanya murni karena aku suka nulis itu. Dan kalau terinspirasi, ya terinspirasi itu adalah dari novel yang aku baca di Wattpad. Misal aku baca cerita romance gitu ya, tiba-tiba cowoknya tuh dominan gitu, ceweknya dominan. Aku kepikiran bikin cowoknya aja yang dominan, ceweknya jangan gitu. Dari situ paling dari membaca itu ya, karena tadi aku selain penulis, aku suka banget membaca novel di Wattpad. Itu aja sih, aku malah. Ya kan? Siap, siap. Ini kalau Kak Putri menambahkan katanya apakah penulis yang menjemput ide atau menunggu ide? Berarti kalau disimpulkan menjemput ya? Menjemput dong ya. Penulis yang menjemput ide. Jadi gini, kalau ada penulis yang memang aku pribadi aja ya, tiba-tiba ide itu hadir, tiba-tiba ide itu hadir, tapi ada juga penulis yang kesulitan sama idenya tuh nanti kayak gimana gitu. Dan itu bisa diakalin dengan sesuatu hal yang bikin kita happy. Misal, kita melihat pemandangan gunung bikin kita happy gitu ya. Misal, kita scroll orang yang ngomongin motivasi gitu, ternyata kita termotivasi gitu. Dari hal-hal yang deket sama keseharian kita itu bisa jadi ide menulis sebenarnya. Jadi, ide itu kalau bilang dijemput enggak ya, ditunggu juga enggak. Jadi gimana ya? Ide itu tiba-tiba yang dipikirin aja. Misal gini, aku mau nulis tapi bingung mau nulis apa. Kita lihat sesuatu hal yang kita seneng atau keseharian kita, misal di rumah lagi berantakan gitu ya. Tulis aja gitu dalam beberapa kata, entah mungkin 100 kata atau 50 kata paling dikit untuk
menulis lagi, untuk suka menulis lagi, biar terdistrak, pengen nulis lagi, itu bisa banget. Jadi menulis itu nggak harus panjang-panjang. Idenya tuh nggak harus yang panjang-panjang. Yang penting aku suka nih ide ini gitu. Gitu sih. Iya ya, jadi apa yang terlintas dipikirin itu bisa kita tulis ya, seperti Bisa itu. banget. Heeh. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, Kak Kanada, Kak Modira, Kak Tusi, Kak Putri atau Kak Navita nanti boleh kalau misalnya mau open mic ya, supaya lebih seru obrolan atau misalnya punya cerita yang pengen dibagiin juga boleh banget. Nah, by the way kalau Kak Alay ini nulis novel aja atau sebenarnya juga nulis puisi sih? Aku pas zaman SMA itu aku suka nulis puisi sama cerpen, tapi sejak setelah lulus aku udah nggak ada feel ke sana. Lebih tepatnya akunya emang nggak niat nulis. Jadi memang zona nyamanku di novel gitu. Kalau puisi itu soalnya lebih ini gak sih? Eh, Singkat tapi sangat menguras. Lebih apa ya, pun singkat tuh gak ya, lebih apa ya, perasaannya tuh emosinya tuh harus benar-benar dapet gitu, terus juga yang nyambung sama logikanya gitu ya, walaupun kita pakai perumpamaan gitu. Tapi aku terakhir pernah bantuin teman penulis ya bikin puisi, dan aku beberapa kali jadi teman aja gitu, revisian puisinya biar lebih enak dibaca dan masih ada feelnya gitu. Cuman memang akunya untuk nulis pribadi tuh nggak ada, nggak minat. Siap-siap. Tapi ini kalau ngomongin soal tokoh favorit ya, atau juga novelis favorit, siapa nih? By the way, tokoh yang disukainnya. Terus apa karya recommended yang mungkin kita juga one day bisa baca? Tokoh penulis favorit gitu maksudnya kak. Mm-mm. Penulis favorit aku itu Kak Poppy Pertiwi. Mhm. Terus ada ya di Wattpad itu Kak Citra Novi, itu favorit aku banget. Terus apa lagi ya? Banyak sebenarnya Kak. Cuman memang yang favorit itu adalah Kak Citra Novi. Apa tuh Jadi judul? ada judulnya itu, wah itu tuh serunya beliau itu ya membuat cerita itu beruntun, dari misalkan dari zaman ibu bapaknya SMA, terus anaknya, terus ininya, terus spin off yang masih terkait dalam satu circle itu gitu. Dan judulnya, kalau misalkan ini karena beliau tuh nulisnya di Wattpad ya Kak. Jadi aku belum pernah lihat beliau terbit karyanya, belum. Semacam buku fisik gitu, aku belum. Kalau untuk rekomendasi novel fisik itu aku di Cermin Hati. Di Cermin Hati karyanya Kak Arfiane. Itu itu aku merinding ya baca novelnya beliau itu. Jadi beliau tuh menggabungkan 3 genre sekaligus, spiritual, fantasi, dan juga romance. Memang ya romansnya itu minim karena banyak pembelajaran di dalamnya. Tapi kalau aku bisa beli satu novel yang fav aku banget, mungkin itu sih. Dan ya ada juga tuh novel yang baru-baru ini aku suka, itu judulnya The Coffee After Morning, karyanya Kak Mama apa Kak Kay gitu ya, Kak Kay ya. Itu aku juga sama pengen pengen rekomendasikan ke teman-teman kalau misalkan berminat gitu ya, menceritakan tentang seorang dokter dan juga seorang dokter juga gitu, Mikaela dan Aksara. Tapi yang bikin serunya itu bukan karena cinta-cintaan dokter ke dokter gitu, tapi kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan, di mana Mikaela ini punya traumatis yang mendalam. Jadi kalau aku rekomendasikan mungkin itu sih, yang apa ya, selain sebagai healing terapi, itu bisa dipelajari secara otodidak tuh karyanya untuk penulis gitu. Siap. Ini kita bacakan beberapa chat eh, juga ya Kak. Oke, ini ada dari Kak Putri. Betul habis nulis cerpen terus nyoba novel. Oh ya ini yang tadi ya balik ke puisi. Kalau aku kok susah ya. Aku aja atau emang general seperti itu ya. Kalau tapi by the way aku juga dulu sering nulis puisi.
karena sekarang lebih suka nulis novel, akhirnya jadi jarang sih. Kalau Iya, juga ya. sama sama seperti itu karena pada akhirnya Kak dari hal yang kita repetisi tiap hari ya, itu jadi passion kita gitu. Siap. Ini berikutnya ada dari Kak Nada Tazkia. Kak, aku mau tanya, aku itu pengen banget nulis novel yang based on reality, cuman aku ngerasa ngumbar privasi ketika nulis itu. Nah, terus alhasil jadi write block, bingung solusinya gimana. Nah, ini gimana nih supaya menentukan antara, aduh ini buka aib gak ya? Jangan-jangan ceritanya mau cerita malah nanti yang baca bahaya juga nih. Oke, oke. Kebetulan aku baru aja menerima teman penulis pemula yang belajar privat sama aku dan sama beliau basicnya memang menulis sesuai kisah nyata. Tapi pertanyaannya, ngumbar aib atau enggak, aku balik tanya nih, di-spill enggak? Kalau itu kisah kita. Jadi kalau misalkan mau menulis ceritanya kisah nyata, ya jangan di-spill kalau itu kisah nyata gitu. Boleh, misalkan ditulis ya dalam novel gitu berdasarkan kisah nyata. Tapi kan kita nggak mungkin menyebutkan kisah nyata itu dari si A si B gitu. Jadi ya jangan disebutkan dan pakai nama samaran. Pakai nama samaran. Ada temanku penulis, beliau nulis novel memoir. Jadi beliau itu penyintas BPD, ya bipolar personality disorder, dan beliau termasuk yang berani ya, pede gitu, menceritakan kisahnya. Seperti yang waktu itu booming ya Kak, karyanya Kak Aureli itu. Nah, ya itu beliau memoir. Nah, kenapa satu Indonesia bisa tahu? Kenapa satu Indonesia bisa tahu? Ya karena beliaunya mengatakan itu diambil dari kisah nyata beliau. Jadi ketika penulis pengen menulis dari kisah nyatanya, jangan diumbar kalau malu. Jangan dikatakan, itu tuh sebenarnya hasil kisah nyata aku gitu. Jangan pernah dikatakan. Cukup itu dirahasiakan. Dan menulislah seolah-olah kita memang lagi menulis, kita menuangkan perasaan kita dan hati-hati ya kalau misalkan dari tulisan dari kisah nyata itu hati-hati kesannya seperti curhat atau laporan. Jadi harus dikemas lagi ceritanya memang seperti cerita novel. Mau fiksi mau non fiksi sama aja gitu. Jadi jangan diumbar kalau nggak mau ketahuan. Itu aja Kak dari aku. Siap-siap. Ini kata Kak Putri rata-rata based on reality juga kan ada. Tapi kalau Kak Putri sendiri ini 50-50 ya. Realita, imajinasi. Jadi masih ada tantangannya gitu. Tapi memang sih pasti ya kalau 100% cerita nyata itu jatuhnya ke Iya memoir ya. betul. Cerita. Kalau kalau novel pasti sih mau nggak mau kan setiap penulis itu dia ada bagian dari dirinya lah yang eh, masuk ke dalam sebuah tulisan seperti Betul. itu. Mm. Nah, kalau buat soal waktu menulis nih Kak, Oke. lebih enak biasanya malam-malam, pagi hari, siang-siang, atau kapan nih? Mungkin supaya kan kadang kita juga manage waktu suka bingung ya, gitu ya. Kapan PR. sih paling enak kalau buat buat lay sendiri kapan? Oke, kalau untuk manajemen waktu aku menulis ya, pertama yakini dulu kalau menulis itu emang hobi. Hobi, suka, karena suka. Jadi ketika kita udah suka, ingat lagi hobi itu sesuatu yang kita lakukan di waktu luang. Jadi bukannya waktu lagi kita sibuk-sibuknya kita nih maksa untuk nulis. Nah, itu yang salah banget ya. Kalau misalkan aku pribadi, menulis itu di waktu yang bebas, sebebas aku aja. Aku nyamannya atau aku nyaman plus luangnya waktu pagi, ada idenya ya tulis. Kalau misalkan aku nyaman dan ada idenya siang ya aku tulis siang. Nggak harus sampai panjang ya. Kadang aku tuh cuma nulis sekitar setengah jam, misalkan dapat 500 kata dan itu nggak masalah banget. Tapi memang zona ternyaman aku menulis itu adalah waktu malam. Karena hening, senyap gitu. Aku udah bisa istirahat dari gedebak-gedebak pagi. Jadi kita bukan pagi, aku udah bisa istirahat, jadi enak malam sih, aku pribadi. Tapi malamnya nih perlu ditemenin maca nggak? Atau perlu ditemenin lagu nggak? Kira-kira apa sih yang bikin nambahin mood booster?
gitu. Kalau aku sendiri kan kalau misalnya ada banyak kerjaan, banyak yang harus ditulis, biasanya langsung jajan dulu nih di list makanan-makanan yang aku suka, baru semangat. Bisa, bisa. Aku pribadi menulis tuh tanpa ditemani kopi, tanpa ditemani lagu. Jadi ya udah gitu. Hening yang aku sukai, kesendirian yang aku sukai. Orang nganggapnya ih kayak kesepian gitu kan. Tapi bagi mereka kesepian, bagi aku adalah ketenangan gitu. Jadi ketika kita udah merasa nyaman sendirian, kita nggak akan lagi ngerasa bukan yang nggak butuh manusia ya kak. Lebih ke mau kita jalan bareng, mau kita bareng-bareng atau sendirian kita udah nggak masalah lagi gitu. Jadi enjoy aja gitu jadi diri sendiri gitu. Kalau tadi kan sempat di-spill ya soal novel yang paling lama itu 8 tahun belum kelar-kelar. Nah, kalau paling cepat berapa lama nih yang bisa diselesaikan? Apa ya ceritaku yang baru tamat itu baru dua kak. Itu judulnya Permaisuriku sama Stuck on You dan itu baru tamat setahun yang lalu. Setahun yang lalu tuh berarti 2000 berarti 7 tahun setelah menulis. 7 tahun setelah menulis. Jadi bisa dibilang apa ya? Aku bukannya menyepelekan karya aku ya dengan enggak menamatkan gitu. Tapi saat semuanya tiba-tiba penuh gitu ya dari dunia nyata gitu. Aku nggak mungkin maksa gitu untuk nulis gitu. Jadi ya udah aku jalan aja dan kala itu nggak menulis lama aku hiatus setahun atau 2 tahun gitu ya. Aku hiatus tuh karena memang di dunia nyata tuh lebih aku prioritaskan gitu. Jadi ya udah gitu hobi cuman sekedar sekadar update setahun satu bab dan ya udah nggak masalah gitu. Aku nggak ngerasa tertinggal karena aku ngerasa ya udahlah gitu nggak ada yang peduli juga gitu kan nggak ada yang lihat juga gitu jadi lebih nyaman kayak gitu sih kak aku pribadi. Siap ya. Jadi ya bawa santai aja ya, dan yang penting semuanya bisa berjalan dengan. Ini karena di Lazara apa mau menyampaikan sesuatu kah? Mau bertanya? Atau enggak? Atau ke chat soalnya open mic ya? Atau kalau teman-teman mau nanya nggak apa-apa, bisa raise hand aja, cerita pengalamannya, atau mungkin sebelumnya pernah nulis udah sampai manakah gitu. Atau Kak Tusi mau cerita juga soal nulis, apa udah pernah sempat bikin cerita, novel, cerpen ke teman-teman yang lain, silakan ya. Gitu. Oke. Nah, jadi memang tadi beberapa kita bahas ya, beberapa kesulitan dan lain-lain sudah dikasih tips. Intinya adalah mulai aja dulu teman-teman. Dan yang paling penting itu ya kita juga jangan terlalu memaksakan diri. Karena kalau terlalu memaksakan diri malah stres sendiri. Jadi kan udah kesimpulan aja nih. Jadi kan menulis ini adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, aku itu sempat ya suka nonton drakor atau dracin nggak? Suka Eh, dong. Mungkin ini ya, jadi aku itu sempat nonton drama Taiwan yang mainnya itu Barbie Show sama Vic Chow, judulnya tuh Mars. Itu kan tentang dua saudara kembar yang saling menggantikan gitu ya, terus dan lain sebagainya. Nah, dari film itu aku terinspirasi membuat novel, judulnya itu kalau tidak salah yang Gulana Rindu ya. Mm-mm. Nah, oh ya bukan Gulana Rindu, Gejolak Sepi. Aduh, aku lupa ya karena aku nulis beberapa novel gitu. Nah, kalau Lai sendiri pernah nggak sih nonton sesuatu ini bukan bukan tulisan ya, tapi dari film gitu, akhirnya jadi novel tapi versi sendiri. Nah kalau aku adalah kebalikannya dari Kak Tiwi ya. Kalau Kak Tiwi itu kan menonton lalu terinspirasi menulis. Tapi kalau aku menonton terinspirasi untuk menggerakkan tulisanku Oh, gitu. gimana tuh? Jadi Apa bedanya tuh? Jadi seperti yang tadi aku cerita ya Kak, kalau aku tuh 8 tahun ada yang belum novelnya belum kelar kan gitu. Masih dan ada novel selingkuh naskah lain, apa maksudnya naskah lain gitu yang belum selesai juga. Jadi awal menulis itu aku bukan penulis yang tiba-tiba bisa menulis
semendebarkan itu gitu ya, senagih itu gitu di hati pembaca. Ya awal-awal mungkin ya masih suka-suka ya, tapi semakin berjalannya waktu aku mikir, ini tambahin bumbu apa ya biar pembaca nih rame lagi gitu, datang gitu, suka gitu sama novel aku gitu. Jadi bukan aku yang nyari pembaca, tapi aku mengusahakan dari novel akunya biar memiliki daya tarik. Nah, kalau KTB menonton, terinspirasi bikin novelnya, kalau aku untuk menggerakkan novelku sendiri. Nah, di Dracin atau di drama Korea itu ya, atau di sinetron yang sekarang itu, selalu dibuka sama opening yang nggak biasa. Tengahnya selalu mendebarkan. Plot twistnya ditambah soundnya ya, back soundnya segala selalu menambahkan ketegangan yang nggak terduga. Dan endingnya selalu nggak ketebak, kadang mengecewakan, kadang memuaskan, kadang malah gantung gitu. Dan itu yang aku pelajari, awalnya atau openingnya, tengahnya, dan akhirnya. Jadi kalau misalkan, oke aku juga cerita ya kak, aku udah monetize karya aku di Wattpad itu di Karya Karsa. Dan alhamdulillah aku kurang lebih 1 tahun di Karya Karsa, alhamdulillah udah ya lumayan lah gitu ya untuk income, alhamdulillah selalu datang walaupun nggak terduga gitu. Jadi yang aku pelajari itu itunya kak, openingnya sambil aku nikmati sambil aku pelajari, jadi aku ngerasa lagi belajar sesuatu yang aku senang gitu. Siapa sih ya kak yang nggak kecanduan nonton draci, nonton drakor gitu ya, happy. Dan itulah yang harus dipelajari penulis kalau nggak mau ikut kelas kepenulisan, dari hal-hal yang kita suka kita pelajari pun bisa banget itu kak. Siap ya. Ini oke. Dari Kak Putri, Kak setiap cerita kan pasti ada risetnya atau enggak nih riset yang paling worth it itu mulai dari mana dengan dan dengan cara apa? Katanya. Riset. Oke, risetnya mau riset apa dulu? Kalau misalkan risetnya adalah tentang latarnya ya, misalkan kita cerita itu mau berlatarkan di Jerman, tapi nggak mungkin juga kan kita harus ke Jerman gitu. Maka kita gunakan teknologi sekarang yang canggih, bisa Google, bisa AI, bisa semuanya. Dan dulu tuh belum kenal AI ya, 8 tahun lalu tuh nggak ada AI malah. Jadi aku cuma pakai Google aja. Google itu riset itu udah mantap banget, udah juara. Karena nyarinya cepet, terus juga tepat sasaran gitu. Mungkin untuk informasi hal-hal yang gimana caranya cuan dari menulis, mungkin dia nggak bisa jelasin detail ya. Itu tergantung pengalaman setiap penulis. Tapi kalau untuk riset tempat, riset nanti jalan ceritanya pengen kayak gimana gitu, itu bisa gitu. Jadi riset dulu, risetnya tempatnya di Jerman. Jermannya di Jerman mana gitu. Kafenya, nama kafe di sana apa. Aku My Mr. Oppo itu di Rusia, di Moskow. Dan aku apa pernah ke sana enggak gitu. Aku pakai bantuan Google untuk ini gimana sih gitu. Ini gimana. Tapi kalau untuk narasi aku memang nulis sendiri ya Kak, pure nulis sendiri. Jadi untuk kasih gambaran aja gitu ke aku. Oh, gambarnya tuh ternyata kayak gini. Oh, ini kafenya tuh kayak gini gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya. Akhir akhir ini cerita aku nggak ada gitu, kesan-kesan bulenya tuh nggak ada gitu, lebih ke Indonesia gitu. Jadi ya begitulah. Ya, gitu deh kak, jadi riset itu harus kita yang tentukan dulu mau riset apa sebenarnya gitu, settingnya kah, tokohnya kah, atau misalkan tokohnya tuh ternyata dia pengidap alter ego gitu ya, alter ego itu apa misal, atau dia tokohnya tuh pengen yang apa psikopat gitu, kita kepikiran psikopat. Nah, psikopat itu apa, jadi kita yang harus cari tahu dulu sebelum kita menulisnya gitu. Begitu ya Kak Putri. Jadi memang kayaknya riset memang penting banget ya. Iya, Karena mau nggak mau juga mendukung sebuah cerita betul sekali. seperti. Nah, kalau ini kan dari 4 tulisan yang udah dipublish ya, Mm-mm. dan masih ada 2. Apakah ini Kak Lei ada plan kapan mau ngeberesin ceritanya? Atau gimana nanti aja mengalir? Kalau untuk planning, aku mau duluin My Mister Oppo karena udah 8 tahun ya. Aku juga karena bacanya mulai banyak, jadi sekalian nanti monetize di Karya Karsa. Jadi kalau mau monetize ya Kak, di Karya Karsa, karena novelnya belum terbit, sebenarnya aku banyak pinangan naskah yang terbit, cuman karena novel aku itu jumlah katanya banyak
gitu. Jadi aku mikirin udah biaya produksi ya Kak. Jadi wah gitu tuh. Terlebih branding aku di media sosial baru dimulai tahun 2026 ini aku mulai. Jadi benar-benar masih nggak semua orang familiar sama karya aku gitu, selain yang di Wattpad gitu. Jadi aku kalau misalkan mau sekalian strateginya mau dimonetize, harus rajin update. Dan itu yang mau aku coba. Aku goalnya 30 hari selesai cerita My Mister Oppo. Doain ya Kak. Amin, amin, amin. Mudahan bisa segera terlaksana ya Kak ya. Tapi why judulnya itu kan setiap penulis tuh pasti punya ciri-ciri dari setiap tulisannya ya, gitu ya. Maksudnya ciri judulnya tuh seperti apa. Nah, kalau Lai sendiri, kenapa judulnya tuh ada Mister Oppo, terus juga, ya aku sambil cek di sini nih kelihatan gak teman-teman? Nah, ada My Mister Oppo, ada Stuck on You, My Mister Vivo. Oh, aku ingatnya Oppo sama Vivo tuh merek HP. Why? Betul betul. Iya. Kenapa? Itu tuh dua wishlist HP yang aku mau awalnya. Jadi aku tuh punya ponsel yang ibaratnya mendukung ya Kak, mendukung aku berkarya itu dari tahun 2024. Jadi sebelumnya tuh memang ponselnya tuh ya alhamdulillah lah ya Kak, Androidnya versi 6 ke bawah. Kebayang dong ya Kak, sama sekarang tuh udah nggak bisa ini lagi, nggak bisa bekerja sama gitu. Kalau mau berprogres, berkarya itu udah nggak bisa banget bekerja sama gitu. Nah, aku punya wishlist tuh, aku pengen awalnya Oppo ya, karena waktu itu booming tuh Oppo tuh katanya bagus banget, keluaran terbaru ya Kak, siapa yang nggak mau ya Kak. Cuman karena memang belum, aku ngerasa kesel gitu Kak. Jadi karena kepikiran itu terus, jadilah judulnya My Mister Oppo. Terus aku kaitin sama sama cerita aku, judulnya ternyata My Mister Over Possessive and Over Protective. Ya sebenarnya nggak nyambung juga ya, cuman ya gitu deh, idenya itu, gitu sih Kak. Nah, kalau Vivo apakah sama juga? HP yang dimau? Vivo ini bener, aku pengen juga HP Vivo gitu karena aku 2024 kan ngelihat ya apa maksudnya HP Vivo tuh bagus gitu. Ya gimana ya Kak, namanya juga FOMO ya kita gitu. Terus aku sama juga seperti My Mister Oppo, aku kaitkan juga apa ya judulnya yang cocok gitu ya. Dan pada akhirnya judulnya adalah My Mister Violence Obsessive King gitu. Apa ya gitu deh. Pokoknya vampir yang terobsesi gitu tuh. Tapi vampir yang juga main biola tapi dia terobsesi gitu ya aku nggak ngerti juga sebenarnya ya yang penting dari dua judul yang aku senangi ini bikin aku lebih enjoy menulisnya gitu. Mhm. Siap ya, karena ada yang bilang katanya tulisan itu atau sesuatu itu manifestasi kan ya. Betul. Jadi kalau ditulis terus-menerus siapa tahu bisa jadi kenyataan. Tapi sudah terwujud atau belum nih by the way? Atau masih Nah progres? ini uh, uh, ini aku ini kayaknya aku yang oleng deh ya karena saat di counter HP apa di counter HP tuh aku udah nggak tertarik lagi sama HP itu gitu dan menyesuaikan budget juga saat itu. Jadi tapi udah nggak punya keinginan lagi gitu Kak. Jadi memang ya udahlah gitu tuh. Jadi cuma jadi karya aja dan kalaupun suatu saat nanti ada rezekinya ya bisa lah gitu. Jadi kebutuhan apa ya tersier kali ya, bukan yang harus diprioritaskan. Jadi memang ini ya, jangan menjadikan sebuah hambatan itu sebagai tantangan gitu, tantangan-tantangan aja. Tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Ya seperti Lay gitu kan ya. Misalnya, aduh device-nya ini lagi ada masalah atau perlu support yang lebih baik, tapi selama kita bisa memanfaatkannya dengan baik kan bisa menjadi sebuah karya ya. Gitu ya, apalagi misalnya kita yang gitu tidak ada Realis masalah, kita bisa itu. dengan baik. Begitu ya. Seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya kah? Atau sudah cukup? Mhm. Atau sudah terjawab semuanya pertanyaannya dan hal-hal lainnya? Kalau sudah, mungkin kita akan sudahi saja ya, teman-teman ya. Begitu. Tapi aku mau nanya juga nih mungkin sebagai
penutup ya, motivasi untuk kita supaya bisa terus semangat dan mau memulai. Khususnya mungkin buat teman-teman yang belum bisa menulis sebuah novel, ini apa yang mau disampaikan nih? Hmm, yang aku mau sampaikan mungkin sebagai penutup ya, eh, jangan ngejudge diri sendiri gak bisa kalau belum dicoba. Dan lakukan kalau kamu masih punya kesempatan dan waktu luang. Karena dua hal itu sangat mahal, gak akan keulang. Ya, mantap. Keren banget ya. Jadi intinya adalah, yuk kita manfaatin gitu. Atau teman-teman sekarang kalau misalnya lagi di rumah, lagi gabut, terus lagi sendirian, daripada ngelamun yang sedih-sedih, ungkapin aja ya dalam sebuah cerita. Ya, siapa tahu nanti bisa bermanfaat dan menjadi sebuah kenangan kita di masa yang akan datang. Oke, Amin. banyak teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya. Dan makasih juga ya, Le ya, untuk Thank you, insight-nya. Kak Tiwi dan Semangat. Bicara Passion. Thank you banget, thank you. Oke. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata ya, Kak. Ini aman banget. Thank you Ya, semua, thank you semuanya. Makasih. ya. Mungkin kita foto bareng dulu ya. Buat teman-teman yang masih ada di room Zoom, kalau misalnya mau open cam, boleh aku Boleh. screenshot dulu. Atau kalau sedang berhalangan juga nggak apa-apa. Oke, aku foto dulu ya. Satu, dua. Oke, Kak Nadia. Terima kasih. Teman yang lain? Aman? Oke. Iya. Oh, ini udah Kak Novita juga mau menampilkan. Boleh, boleh, boleh. Tapi gelap ya, nggak apa-apa ya. Kita share aja. Oke, makasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti kita akan update untuk kegiatan dari Bicara Passion di grup dan juga di Instagram. Jadi bisa pantengin aja. Sekali lagi makasih, selamat malam, selamat beristirahat, atau selamat berkarya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Thank you, Kak. Maka. Dadah gitu.